the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2381. Bam! Di bawah pengawasan semua orang, energi sejati Farid menangkap bos selatan dan mengirimkannya terbang lagi. Begitu bos selatan mendarat, dia langsung menyadari bahwa beberapa tulangnya patah dan dia mulai mengeluarkan darah saat dia berjuang untuk bangun. Bos selatan, beraninya kamu bekerja sama dengan Raja Iblis untuk melakukan kejahatan seperti itu. Kamu akan dihukum karena ini. Aku menyarankan agar kamu mengikuti kami ke organisasi Drakmar untuk menerima hukuman dan menyelamatkan dirimu dari penderitaan, kata Farid dengan tegas, sebelum menyerang bos selatan untuk menangkapnya. Meskipun ada cukup bukti bahwa bos selatan bekerja sama dengan Raja Iblis, semua pengawal naga mematuhi peraturan dan peraturan menyatakan bahwa mereka perlu membawa bos selatan kembali untuk diadili. Oleh karena itu, Farid tidak mencoba mengambil nyawa bos selatan. Namun jika bos selatan melawan, maka terpaksa Farid harus membunuhnya. Ini sudah berakhir. Hati bos selatan tenggelam saat dia melihatnya. Farid pun mendekat pada jarak mereka. Meskipun dia tangguh, Farid sudah mencapai tahap puncak yang muna yang melampaui kekuatannya. Dengan semua luka yang dideritanya, bos selatan tidak memiliki peluang melawan Farid. Dia memperhatikan Farid mendekat, hatinya tenggelam dalam keputusasaan ketika tiba-tiba situasinya berubah drastis. Sesosok tubuh melesat masuk melalui gerbang kediaman dan turun ke hadapan bos selatan. Orang tersebut melancarkan serangan terhadap serangan Farid. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, serangan Farid berbenturan dengan serangan orang itu. Orang itu hanya sedikit goyah, tetapi Farid terpaksa mundur beberapa langkah karena dampaknya. Siapa itu? Farid menatapkan dirinya dan fokus pada musuh yang baru muncul. Itu adalah seorang laki-laki tua berusia 60-an tahun yang mengenakan jubah longgar dan topeng iblis yang menutupi separuh wajahnya. Kehadirannya sangat kuat dan jahat, dan siapapun akan tahu bahwa dia bukan manusia biasa. Raja Neraka, Farid, Iwan, dan yang lainnya tercengang. Itu adalah Hades yang menduduki peringkat kedua dalam daftar kriminal. Tak satupun dari penjaga naga mengharapkan 2 dari 3 penjahat teratas muncul di wilayah selatan, dan ini cukup mengejutkan mereka. Bab 2382. Hahaha, itu benar, ini aku. Farid, aku tidak menyangka kamu akan mencapai di tahap puncak alam yang muna. Tidak heran kamu menjadi pengawal naga yang berhasil membunuh begitu banyak anggota daftar kriminal. Hades menyeringai. Bos selatan menghubungi Raja Iblis dan Hades pada awalnya tidak menyetujui permintaan tersebut. Namun dia segera teringat sesuatu yang penting. Penjahat dalam daftar kriminal tewas satu persatu. Baru-baru ini hanya menyisakan 3 penjahat dalam daftar. Cabang wilayah selatan secara khusus menjatuhkan Poison Wilder, pencuri merah, dan Asmodeus sendirian. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pengawal naga dari wilayah selatan bisa melakukannya, dia tahu jika ini terus berlanjut, organisasi Drakmar akan segera mengalihkan fokus mereka pada 3 penjahat teratas. Hal ini membuat Hades waspada, dan dia memutuskan pada menit terakhir untuk menyelinap ke wilayah selatan dan mata-matai pengawal naga untuk menyelidiki kematian penjahat lainnya sehingga dia dapat menghindari nasib yang sama. Karena itu dia mengikuti Farid ketika dia bergegas menyelamatkan Iwan. Setelah melihat bos selatan dalam bahaya, Hades memutuskan untuk membantu bos selatan setelah beberapa saat ragu. Hades, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu di sini untuk membantuku? Bos selatan bertanya sebagai antisipasi. Keputusasaan dalam dirinya memudar dalam sekejap. Hades, beraninya kamu datang ke wilayah selatan dan bekerja sama dengan bos selatan. Karena kamu ada di sini hari ini akan menjadi hari kematianmu. Farid tersadar dari keterkejutannya karena marah. Dia sudah mengetahui dari Arthur bahwa bos selatan membentuk aliansi dengan Raja Iblis. Dan setelah melihat Hades, dia langsung menyimpulkan bahwa Hades juga dipekerjakan oleh bos selatan. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan para pengawal naga segera mengepung Hades dan bos selatan.
Sepertinya beberapa dari kalian bisa menyakitiku, Lelucon yang luar biasa. Hadis pun mengejek dan menatap para penjaga naga dengan jijik. Dia berada di peringkat kedua dalam daftar kriminal dan mencapai tahap puncak alam yang munah beberapa tahun yang lalu. Dengan kekuatannya, bahkan organisasi Drakmar wilayah selatan akan kesulitan menghadapinya. Jadi dia tidak takut pada Farid dan bawahannya. Baiklah, kamu yang meminta ini ya, aku akan memenggal kepalamu. Pengawal naga, singkirkan bos selatan dan Hadis. Farid tertawa dan memerintahkan serangan. Hadis adalah penjahat terkenal dan bos selatan bermitra dengan dua penjahat untuk melakukan pembunuhan. Jadi Farid tidak melihat alasan dia harus menahan diri. Bab 2383. Ya, mengikuti perintah Farid, semua pengawal naga langsung bereaksi dan melesat menuju Hadis dan bos selatan. Farid tahu bahwa Hadis sedikit lebih kuat darinya dan tidak berani meremehkan lawannya. Jadi dia mengarahkan energi aslinya dan menyerang Hadis bersama pengawal naga lainnya. Ketahuilah tempatmu. Hadis mengejek dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat ke arah Farid dan pengawal naga. Bam 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 bam. Pengawal naga mundur karena dampaknya hanya menyisakan Farid yang menangkis serangan Hadis. Dia mengepalkan tinjunya dan melesat menuju Hadis dengan kecepatan kilat. Dia tahu bahwa dia sedikit lebih lemah dari Hadis karena dia baru saja mencapai tahap puncak alam yang munah beberapa hari yang lalu. Tapi karena Farid berada pada level kekuatan yang sama dengan Hadis, dia punya peluang. Selama dia berhasil menghentikan Hadis, pengawal naga seharusnya bisa membantu dan mereka masih memiliki peluang untuk menang. Seperti yang diharapkan dari orang teratas di organisasi Drakmar cabang wilayah selatan, Hadis pun menyipitkan matanya dengan dingin dan menghindari serangan Farid. Dia tahu yang direncanakan Farid dan meskipun dia yakin bahwa dia bisa mempertahankan dirinya melawan Farid dan pengawal naga lainnya, Hadis sendirian dan kekuatan Farid menyaingi miliknya. Jadi Hadis juga tidak akan bisa mengalahkan mereka. Karena itu, Hadis tidak akan mendapatkan keuntungan jika menunda pertarungan. Farid, aku orang yang sibuk, jadi aku tidak punya waktu untukmu dan pengawal nagamu. Sampai ketemu lagi ya. Hadis mendengus sebelum meraih bos selatan dan menyerbu ke arah keluar kediaman. Oh tidak, hentikan Hadis, jangan biarkan dia kabur. Karena terkejut, Farid segera memerintahkan pengawal naga. Para pengawal naga bergegas mengejar Hadis, tetapi mereka semua gagal dalam hal kecepatan dan tidak dapat mengejar Hadis. Iwan mengirim 3 belati beracun terbang menuju Hadis dan bos selatan. Dia hampir membunuh bos selatan, namun Hadis muncul tiba-tiba dan menyelamatkan bos selatan. Dan Iwan tidak bisa menyerah begitu saja. Jadi Iwan segera bertindak untuk menghentikan Hadis agar tidak berlari. Hadis, awas, itu belati beracun, bos selatan memperingatkan. Beracun ya, trik murahan sekali, Hadis mencibir. Dia tahu bahwa belati itu beracun jika bos selatan tidak mengingatkannya tentang hal itu. Jadi dia segera bergerak untuk membungkus lengan bajunya dan yang longgar di sekitar belati dan mengayunkan lengannya untuk mengirim belati itu kembali ke arah Iwan dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan aslinya. Bab 2384. Betapa kuatnya, Iwan memucat. Tadi ketika dia menggunakan belati beracun pada orang lain, mereka semua hanya berhasil menjatuhkan belati itu dengan sebaik-baiknya. Yang membuatnya bingung, Hadis malah berhasil mengarahkan belati itu kembali ke arahnya. Karena terkejut, Iwan tidak berani ragu dan mengeksekusi langkah pantom untuk menghindar. Ketika belati itu mendarat di tempat Iwan berdiri, untungnya Iwan lolos dari belati atau Iwan akan mati di tempat. Kamu beruntung kali ini, nak. Hadis menatap Iwan sekilas sebelum menarik bos selatan untuk melompat keluar dari kediaman. Brengsek, ekspresi Farid menjadi gelap ketika dia melihat bos selatan melarikan diri bersama Hadis. Iwan, Hadis tidak akan bisa pergi jauh. Jika dia membawa bos selatan, aku akan meninggalkan 2 pengawal naga di sini bersamamu dan sisanya akan mengikutiku untuk mengejar mereka, Farid berkata dengan tegas. Dengan Raja Iblis dan Hadis terlihat di wilayah selatan, Farid berasumsi bahwa wilayah tengah telah diberitahu mengenai masalah ini dan pengawal naga dari wilayah tengah kemungkinan besar sedang dalam perjalanan ke wilayah selatan saat mereka berbicara. Hadis pun bertahan selama ini terutama karena dia pandai menutupi jejaknya. Tapi sekarang setelah dia menunjukkan dirinya, Farid tahu bahwa dia mungkin bisa bekerja sama dengan pengawal naga dari wilayah tengah untuk menjatuhkan Hadis.
Tetap saja, dia datang jauh-jauh untuk membantu Iwan, jadi dia bermaksud meninggalkan dua bawahannya bersama Iwan agar Iwan tetap aman. Tidak apa-apa Tuan Cahyadi, Anda harus fokus mengejar hadis. Keluarga Gumelar dan saya sudah mengendalikannya, kata Iwan. Dengan kematian Raja Iblis dan Bos Selatan telah kabur, keluarga Hilton tidak berdaya dan Iwan memutuskan bahwa dia tidak memerlukan bantuan organisasi Drakmar. Baiklah kalau begitu, Farid mengangguk. Karena Iwan tidak membutuhkan bantuan apapun, Farid memutuskan untuk bergegas mengejar hadis bersama penjaga naga lainnya. Begitu mereka pergi, Iwan dan Arthur berjalan ke arah Agus dan yang lainnya. Saat ini Henry dan Aulus mengalahkan 3 penjaga lainnya dan mereka menangkap Joel dan Ronnie. Di sisi lain, keluarga Hilton juga menderita hal yang sama. Devon sudah terluka parah sejak awal dan Arthur tidak mau menahan diri mengingat Joel yang bertanggung jawab atas kematian Jonas. Dalam hitungan detik dia dikalahkan dan dibunuh oleh Arthur. Keluarga Hilton lainnya berjuang setelah keluarga Broto menyerah. Meskipun mereka mencoba mencari jalan keluar di bawah pimpinan Bobby dan para tetua, Agus dan para tetua keluarga Gumelar terlalu kuat dan bertarung dengan gagah berani. Pada akhirnya, keluarga Hilton gagal melarikan diri dan lebih banyak lagi yang tewas dalam prosesnya. Bab 2385. Perhatikan kata-kataku. Keluarga Hilton, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah sekarang, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika kalian menolak dan kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Arthur berteriak, suaranya kuat dan luar biasa. Keluarga Gumelar adalah kepala dari semua keluarga di wilayah selatan dengan reputasi besar. Tentu saja Arthur tidak ingin membunuh kecuali jika diperlukan. Karena Devon sudah tewas, anggota keluarga Hilton lainnya hanya bekerja berdasarkan perintah dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Jika mereka mau mengaku kalah, keluarga Gumelar tidak perlu membunuh mereka. Ini sudah berakhir, hati keluarga Hilton lainnya tenggelam. Setelah pengkhianatan keluarga Broto, Devon pun tewas dan Bos Selatan kabur, sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Gumelar. Arthur dan Iwan sekarang kembali ke medan perang dan jika mereka menolak untuk menyerah, mereka akan menemui ajalnya. Dengan memikirkan hal itu, hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Seseorang berlutut dan keluarga Hilton lainnya langsung mengikuti petunjuk orang itu, memilih untuk menyerah. Ya, kami menyerah. Melihat yang lain menyerah, Bobby dan 5 tetua keluarga Hilton berlutut dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tangkap mereka semua, perintah Arthur. Para tetua keluarga Gumelar memimpin keluarga Gumelar untuk menutup kekuasaan keluarga Hilton. Dengan itu, pertarungan akhirnya berakhir. Tuan Gusnadi, bagaimana kita harus menghadapi keluarga Hilton? Arthur menoleh ke arah Iwan untuk meminta nasihat. Arthur tahu bahwa mereka hanya bisa menang karena apa yang dilakukan Iwan. Jadi Arthur tentu saja memprioritaskan pendapat Iwan tentang masalah tersebut. Ya, selain Joel, hancurkan semua kekuatan mereka dan usir mereka keluar dari wilayah selatan. Mereka punya waktu 3 hari untuk menjual aset-asetnya dan setelah itu mereka tidak boleh menginjakan kaki lagi di wilayah selatan, kata Iwan sambil berpikir. Dia berbagi moral dengan Arthur dan tidak suka mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Meskipun keluarga Hilton menyerangnya berkali-kali, Joel dan Devon adalah pelakunya. Dengan kematian Devon dan Joel telah ditangkap karena pembunuhan Jonas, Iwan tidak melihat ada gunanya mengambil nyawa keluarga Hilton lainnya. Namun belas kasihan yang berlebihan hanya akan membuatnya menderita. Meskipun Iwan tidak ingin mengambil nyawa mereka, Iwan tidak memiliki sifat martir. Oleh karena itu, Iwan memutuskan untuk mencabut kekuasaan keluarga Hilton untuk mencegah mereka membalas dendam.